Assalamualaikum Ustaz Gatot. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf Ustaz, mengganggu waktu jenengan dan mohon waktu sebentar untuk mengadakan wawancara tentang bagaimana etika sebagai tugas saya di Jeddah Makasih dan Al-Quran. Ustaz. Insya Allah selalu ada. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz sebelumnya terkait dengan jaminan etika yang saat ini saya pelajari memang ini sering menyenangkan istilahnya mengalami tentang kasus-kasus baik itu dengan guru dengan antar guru ataupun guru dengan murid atau bahkan orang tua dengan murid. Dalam hal ini pernah Ustaz mengalami kasus-kasus yang menyangkut dengan jaminan etika? Pernah? Iya, insya Allah pernah. Bahkan mungkin dalam setiap masa pekan itu insya Allah pasti ada. Dalam semua kegiatan juga pasti ada kasus seperti itu. Baik, luar biasa, pasti banyak pengalaman yang nantinya saya ingin tahu lebih jauh Ustaz tentang penanganan jaminan etika ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz sebagai selaku kepala sekolah di SD Tuman Al-Hakim ini mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan etika ataupun juga moral Ustaz? Dalam menangani kasus, hampir semua kasus itu mungkin sama. Salah satunya mungkin seperti yang Anda sampaikan tadi. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi tersebut. Yang kedua, melihat dan menentukan pihak mana yang kemungkinan salah satunya mungkin lebih dirugikan. Karena kalau yang namanya kasus lebih dari satu pihak. Yang berikutnya mengumpulkan fakta. Dari kasus yang terjadi itu fakta-faktanya apa? Itu ada di dalam yang harus kita laksanakan. Baik, dalam menangani kasus-kasus yang sudah dengan rasakan selama ini yang berhubungan sebagai kepala sekolah yang sudah lama sejak tahun berapa? 2013 insya Allah. Masih banyak kasusnya Ustaz. Ketika dengan menjalankan pengambilan keputusan terutama di sekolah ini di SD Tuman Al-Hakim ini pasti ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menyenangkan cara mengambil keputusan ini agar semua dua belah pihak itu, karena pasti ada dua belah pihak yang sama-sama benar dan sesuai dengan nilai kebajikan. Bagaimana menyenangkan menyelesaikan pengambilan keputusannya selama ini? Ya, alhamdulillah di sekolah kami, walaupun masih sekolah dasar, tapi di sekolah kami juga ada wakil-wakil kepala sekolah yang bisa nanti membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan apapun. Salah satunya juga ini tadi, kalau misalkan terjadi kasus, kita akan mengumpulkan kepala sekolah dengan pihak-pihak yang terkait. Tentu ada yang berkasus di sana. Tapi yang langkah yang pertama tadi itu kita dalami semuanya. Setelah fakta-fakta kita dapatkan, kita kumpulkan kepala sekolah, terus lalu kita lakukan semacam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan itu tidak hanya saya yang mengambil, walaupun pada akhirnya saya yang menentukan, tapi keputusannya kita bicarakan bersama-sama dengan para wakil yang ada di Tuman Al-Hakim. Ya, luar biasa di sekolah ini ternyata sudah ada wakil-wakil yang membidangi masing-masing tugas gitu. Jadi pengambilan keputusan pasti berdasarkan rapat di sini. Iya. Untuk itu pada saat penyelesaian menyelesaikan kasus yang selama ini alami, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini dijalankan sebagai kepala sekolah? Seperti yang saya jelaskan di pertanyaan yang sudah disampaikan barusan dan mungkin pertanyaan yang ini. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi nilai-nilainya dulu. Pada kasus tersebut kita kumpulkan fakta-fakta. Yang berikutnya ya, mengumpulkan fakta-fakta itu langkah berikutnya. Selanjutnya mengumpulkan wali kelas yang berkepentingan di sana. Maksudnya yang kasus itu terjadi di apa? Kita mengumpulkan wali sekolah, wakil kepala sekolah. Kita kepada wakil kepala sekolah yang berhubungan dengan kasus yang sedang terjadi. Tentu kalau kasusnya tentang pembelajaran, kita tidak mengajak kepala sekolah tentang yang tidak berkepentingan begitu. Setelah itu kita verifikasi, kita konfirmasi nilai-nilai yang kita dapatkan, terus kita rapatkan di kasusnya seperti apa dan sebagainya. Setelah itu kita ambil keputusan. Tetap keputusan diambil bersama, tadi seperti yang saya sampaikan, tapi untuk penetapan keputusan nanti saya yang menentukan. Setelah dari pertimbangan wakil kepala sekolah semuanya, termasuk semua yang terlibat di kasus itu, baru kita nanti bermusyawarah untuk menentukan keputusan apa yang tepat di sana. Langkah-langkah yang itu bertahap seperti itu pastinya ada beberapa pertimbangan ya.
informasi yang dengan akan apa itu sampaikan nanti saat rapat dengan bapak-bapak. Nah, pada saat pengambilan keputusan yang sudah dengan alami selama ini, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif ya? Prinsip apa yang dengan menurut dengan itu bisa hampir semuanya mewakili untuk pengambilan keputusan di masing-masing kasus di depan kita. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita mengumpulkan fakta yang relevan, yang sesuai dengan kasus yang terjadi, dan keputusan yang kita ambil berdasarkan hasil musyawarah yang sudah disepakati di sana, yang disepakati oleh seluruh pihak, serta wakil kepala sekolah, dan keputusan diambil tanpa merugikan pihak manapun yang terjadi kasus. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ini berdasarkan rasa peduli kepada semua yang terlibat ya. Iya. Jadi berdasarkan care, best thinking, di mana semua yang terlibat dalam kasus tersebut bisa merasa terpuaskan gitu. Insya Allah, pengennya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di negara? Jadi biasanya dalam satu kasus itu ada fakta yang harus disembunyikan. Kadang ada personal yang punya kasus itu punya sesuatu yang harus disembunyikan, dan fakta itu kadang menjadi penentu untuk pengambilan kebijakan. Ya, bagaimana kita menjaga kerahasiaan dari fakta yang harus itu tadi, terus untuk menjaga rasa nyaman yang berkasus. Jadi begitu kita mengambil keputusan, kedua pihak itu merasa bahwa rahasia yang dia bawa itu tidak sampai ekspor kemana-mana, sehingga kasus itu tetap menjadi kasus mereka berdua yang berkasus, tapi sudah terselesaikan. Jadi dalam hal ini penjelasan juga menjaga privasi daripada orang-orang yang terlibat di dalam sana. Iya. Jadi menjaga apa ibaratnya kalau itu berupa sesuatu yang harus disembunyikan gitu. Iya. Ada masalah gitu. Iya. Kemudian selama ini apakah penjenengan memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan dilema etika yang sudah penjenengan rasakan di sekolah ini, atau penjenengan punya prosedur apa ya istilahnya jadwal yang sudah ditetapkan, oh ini jadwalnya harus diselesaikan harus selesai selama ini atau untuk 1 bulan ke depan atau bagaimana? Jadi gini, seperti yang pertama tadi kita bicarakan bahwa setiap lembaga itu kan punya akan terjadi kasus-kasus. Jadi karena kasus itu kalau tidak segera diselesaikan akan semakin menumpuk. Jadi biar segera selesai kita harus punya semacam rencana kerja dalam beberapa hari kasus itu sudah harus terselesaikan. Karena kalau dibiarkan akan semakin banyak kasus-kasus sehingga akan meledak namanya. Jadi maksimal kalau bisa jangan sampai 1 pekan depannya itu ada belum terselesaikan. Jadi harapannya 1 pekan ini, misalkan kasus di hari Senin, kita harus selesaikan di Sabtu. Kalau Selasa mungkin bisa juga dalam pekan berikutnya hari Senin sudah harus selesai. Kalau bisa malah 4 hari ke belakang kasus itu sudah tertuntaskan, sehingga tidak menjadi semakin menumpuk dan semakin banyak. Jadi karena takutnya nanti ada kasus-kasus berikutnya, jadi segera ditangani. Iya. Lalu saat pengambilan keputusan, adakah faktor-faktor yang mempermudah penjenengan untuk pengambilan keputusan dengan hal ini khusus untuk kasus tidak ada? Ada. Jadi karena saya mempunyai banyak teman yang menjadi wakil kepala sekolah, tentu saya tidak memikirkan dengan saya sendiri yang memikirkan, tapi dengan bantuan banyak teman, itu keputusan insya Allah semakin mudah untuk diambil. Jadi insya Allah karena banyak wakil, banyak yang terlibat, yang orang-orang itu di dalam yang sudah kita percayai dan kita tunjuk, sehingga mengambil keputusan semakin mudah lagi. Jadi adanya wakil ini sangat berperan penting ya dalam ini. Baik Ustaz, dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan, menurut penjenengan pembelajaran apa yang penjenengan dapat ambil selama kita berkomunikasi tadi tentang pengambilan keputusan khususnya yang tidak berkaitan? Jadi gini, dalam kita mengambil keputusan, ini pelajaran yang kita dapat ambil dalam kita mengambil keputusan yang utama adalah kita harus peduli dulu dengan yang berkasus. Jadi dari pihak-pihak yang berdilema, mungkin istilah saya kurang keren gitu ya. Jadi pelajaran yang saya ambil itu bahwa kita itu
harus nanti peduli dengan pihak lain, harus peduli dengan yang berdilema, karena memang kasus itu terjadi karena mungkin salah satunya tidak ada pedulian di sana. Terus dalam mengambil keputusan juga kita harus berpikir bagaimana caranya pihak yang berkasus, yang berdilema tadi itu tidak merasa dirugikan salah satunya. Dan di sana juga menurut saya secara pribadi itu menambah pengalaman. Ini menambah pengalaman saya ketika harus menghadapi dilema seperti ini, atau supaya tidak terjadi kasus seperti ini apa yang harus saya lakukan. Baik, Ustaz, terima kasih. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari wawancara hari ini tentang bagaimana penanganan kasus yang sudah penjenengan berikan selama kita beberapa menit tadi. Luar biasa pengalaman, semoga saya sebagai guru yang membawakan penjenengan bisa istilahnya mengikuti rencana-rencana penjenengan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari penjenengan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara. Bagaimana kabarnya, Saudara? Alhamdulillah luar biasa. Mohon maaf sebelumnya, Saudara, meminta waktu kesempatan panjenengan di tengah-tengah kesibukan dengan anak-anak dan rutinitas di sekolah yang pastinya panjenengan punya kegiatan yang luar biasa padat sebagai kepala sekolah KPTK Lima Hakim. Baik, Saudara, hari ini saya minta waktu panjenengan dan maka ingin berbagi sharing tentang kasus dilematika yang sekarang ini saya istilahnya belajar di situ di program Guru Gerak yang akan satu dia sadar deh. Siap. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terutama untuk kasus dilematika. Saudara pasti sebagai kepala sekolah KPTK Lima Hakim pastinya punya istilahnya menghadapi kasus-kasus entah itu anak dengan anak, kemudian guru dengan anak, dan terutama guru yang di bawah naungan pendidikan pasti banyak kasus yang dihadapi dan itu tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Saudara, utamanya kami juga dengan orang tua. Dari kasus tersebut apakah yang pendidikan hadapi itu kasusnya merupakan kasus dilematika? Iya pernah. Ya. Dari kasus dilematika itu apakah bagaimana penjenengan mengidentifikasi bahwa ini kasus dilematika atau bukan? Ya, yang pertama saya akan mengidentifikasi nilai-nilai pada kasus tersebut. Yang kedua saya akan melihat apakah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang tersebut. Baik Saudara, di dilematika kasus yang sudah penilaian alami selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan yang sudah menjenengan lakukan selama ini di sekolah? Iya Saudara, saya akan menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah dengan kesepakatan bersama dengan wakil kepala sekolah dan juga tim pengembang sesuai melalui dengan prosedur yang sudah dilakukan. Biasa, ternyata di TKP di KPTK sudah ada biasanya alhamdulillah istilahnya tupoksi yang sendiri-sendiri. Saya kira hanya di SMA tidak juga SMA, ternyata di KPTK di Rumah Hakim juga sudah ada. Ya, alhamdulillah ini sudah ada. Saudara, ketika penjenengan menyelesaikan kasus dilematika, bagaimana penjenengan selama ini menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan? Oke, Saudara. Yang pertama itu saya mengidentifikasi nilai-nilai pada kasus tersebut. Yang kedua saya mengumpulkan informasi. Yang ketiga saya mengumpulkan para wakil kepala sekolah dan juga tim pengembang. Yang keempat saya mengumpulkan fakta-fakta dan juga verifikasi informasi juga. Yang terakhir bersama pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Untuk luar biasa langkah-langkah yang sudah menjenengan jalankan dengan menghadapi berbagai kasus. Kira-kira atau sesuatu tantangan yang pernah menjenengan rasakan ketika mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilematika yang bagaimana? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilematika yang mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi dan kasus yang terjadi. Jadi keputusan itu saya ambil berdasarkan hasil musyawarah yang sudah disepakati bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berarti itu harus ada kesepakatan di antara wakil-wakil di situ. Iya betul. Yang paling menjadi tantangan penjenengan apa ketika pengambilan keputusan? Yaitu itu sebuah menjaga kerahasiaan Ustazah. Jadi fakta-fakta yang terjadi itu agar tidak bocor atau dipublikasikan sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut itu tidak merasa dirugikan dan tetap merasa nyaman. Berarti penjenengan harus memastikan bahwa privasi daripada yang bersangkutan kasus yang bersangkutan itu
Iya. tetap dijaga. Betul, Ustazah. Lalu apakah selama ini ketika penjenengan mengambil keputusan, adakah jadwal khusus ketika penjenengan menghadapi beberapa kasus tersebut? Oh, ada jadwal Ustazah. Jadi saya memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kelima etika. Yang dari pertama itu saya mengidentifikasi nilai-nilai pada kasus tersebut dan juga mengumpulkan informasi. Jadi terus dilanjutkan ke hari kedua dan ketiga, saya mengumpulkan para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah pengembang sekolah, terus mengumpulkan fakta-fakta dan verifikasi informasi. Untuk hari berikutnya, hari keempat, saya mengadakan musyawarah pengambilan keputusan yang sudah disepakati. Jadi ada target-targetnya. Betul. Ya, insya Allah itu berjalan sangat singkat sehingga kasusnya biar nggak menumpuk guys. Iya, betul Ustazah. Kemudian adakah seseorang atau apa ya istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketika penyidikan mengambil keputusan, faktor yang terpenting bagi penyidikan ketika mengambil keputusan kasus ini? Iya, jelas ada ya Ustazah ya di KPTK Lukman Al-Hakim itu para wakil kepala sekolah dan pengembang yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah dilema etika dan memberikan solusi dan masukan dalam menentukan keputusan di KPTK Lukman Al-Hakim. Berarti memang pemikiran beberapa tim pengembang ataupun tim pengembang sekolah yang sudah ada ini sangat penting ya. Sangat penting sekali, betul. Kemudian saya dari beberapa rangkaian kebijakan kita tentang bagaimana menghadapi kasus dilema etika, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan atau refleksi dari pembicaraan kita beberapa menit yang lalu, Ustazah? Ada Ustazah, jadi pembelajaran yang saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan kelima etika itu bahwa dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan berpikir, rasa peduli, mampu membuat pihak-pihak yang mengalami dilema etika itu tidak merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman karena memuat nilai-nilai kebenaran. Sama-sama Ustazah. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari dengan dan semoga kedepannya KPTK Lukman Al-Hakim lebih maju lagi, lebih sukses di bawah naungan pendidikan. Jazakumullah khairan, Ustazah. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.